Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 8, ayat 43 hingga 45, dan ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang asli Indonesia yang hanya dapat berbahasa Indonesia tentu akan kesulitan ketika ia bepergian ke negara Korea. Ia tidak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh orang-orang Korea, apalagi membaca tulisan-tulisan huruf Korea. Pada akhirnya, bahasa tubuhlah yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa menjadi sangat penting dalam berkomunikasi antar manusia. Bahasanya harus sama dulu, barulah komunikasi dapat berjalan baik. Yesus pada waktu itu sedang memberikan pengajarannya kepada orang banyak. Namun pengajarannya tidak diterima oleh sebagian orang, sebab ada bahasa yang ditangkap berbeda. Salah satu kalimat yang mengagetkan para pemimpin Yahudi adalah ketika Yesus berkata di pasal 8 ayat 24, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Dan Yesus juga berkata di ayat ke-28, "Akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Yesus hendak berkata bahwa dia diutus oleh Allah Bapa, dan dia adalah Allah itu sendiri sebagai jalan keselamatan atas keberdosaan manusia. Bagi para pemimpin Yahudi, Yesus sedang menghina Allah, sebab Yesus dipandang sedang mengaku dirinya sebagai Allah. Para pemimpin Yahudi justru menolak Yesus, sementara banyak orang yang lain percaya kepada Yesus ketika mendengar pengajarannya. Kenapa mereka menolak Yesus? Sebab mereka tidak memahami firman Tuhan, atau pada masa itu kitab-kitab dan nubuatan-nubuatan yang para nabi telah sampaikan. Sekalipun mereka keturunan Abraham yang menunjukkan bahwa mereka umat Israel pilihan Allah, tetapi mereka tidak mengenal kehendak Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus. Dengan keras Yesus berkata kepada mereka, iblislah yang menjadi bapa mereka, karena mereka melakukan apa yang iblis suka. Mereka memilih mendengar si jahat yang sering berdusta daripada perkataan kebenaran yang Yesus katakan, yang berasal dari Allah. Mereka menutup pintu hati mereka untuk percaya kepada Yesus dan memilih melakukan apa yang Ia sendiri kehendaki. Hanyalah orang-orang yang berasal dari Allah yang akan mendengar firman Allah dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, sumber kebenaran yang sanggup memberikan keselamatan hidup kekal. Yesus berkata di ayat 31-32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sudahkah engkau yakin mengenal Yesus, satu-satunya pribadi yang sanggup memerdekakan kamu dari penghukuman dosa? Tinggallah di dalam firman-Nya, dan terimalah perkataan kebenarannya, maka engkau akan semakin mengenal Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau senantiasa tinggal dalam firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami dengan iman dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya sumber kebenaran dan hidup yang telah memberi jaminan keselamatan hidup kekal itu. Amin.